pribadi-pribadi yang mudah bersyukur karena dia mengenal Robnya. Pandai bersyukur karena dia mengenal apa yang ada, potensi yang ada di dalam dirinya. Izinkan saya menyapa-nyapa lagi ya yang baru masuk ini ya. Wadah Mbak Fian, Masya Allah bangga nih Malang. Waduh, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga sedikit langkah kecil ini bahagia dari kota Malang nanti kita bisa tularkan ya ke kota-kota yang lain ya. Ada Ibu Kurnia Sari, Assalamualaikum hadir, salam silaturahmi, Jawa Terun, Ibu Kurnia Sari, Ibu Alina kita di mood, nggak di mood Insya Allah ya. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Desi ya, Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang temukan potensimu, raih suksesmu. Hari ini ya banyak sekali kondisi yang ada adalah banyak sekali tanpa sadar orang tua itu titip cita-cita ke anak. Dulu orang tuanya nggak bisa jadi arsitek ya. Sekarang ayo kamu harus jadi arsitek pokoknya. Nah gitu. Awas ya kalau nggak bisa jadi arsitek nanti mama kutuk jadi kodok. Wah gitu ya jadinya serem banget gitu. Atau dulu yang mungkin ingin ya jadi seorang diplomat dan sekarang anaknya dipaksa menjadi diplomat. Atau ada yang sudah sukses jadi akuntan ingin anaknya jadi akuntan. Ternyata anaknya lebih pilih ke teknik. Terus kita merasa, kamu kok nggak nurut sih sama orang tua. Padahal sebenarnya setiap yang telah dihadirkan Allah dalam hidup ini adalah terbaik. Tidak mungkin ya Allah itu meminta kita menjadi khalifah fil ard tanpa Allah menitipkan potensi dari setiap orang. Dan sesungguhnya ketika kita itu mengumpulkan setiap potensi-potensi yang ada, itu bagikan kepingan-kepingan puzzle yang indah. Dan ketika kepingan puzzle itu disatukan, Masya Allah, itu jadi puzzle yang luar biasa. Jadi hari ini kita belajar ilmu Allah, kita ikra ya, dengan potensi yang sebenarnya dititipkan Allah kepada setiap insan yang dihadirkan ke dunia. Karena setiap insan itu sebenarnya adalah khalifah fil ard. Maka objective learning kita pada malam hari ini adalah kita mengenali potensi diri yang dimiliki sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki sehingga mampu ya meraih sukses dan menjadi pribadi yang gue banget dan bahagia. Nah, pribadi yang gue banget dan bahagia ini penting banget. Kenapa? Supaya dia terhindar ya dari penyakit P18. Ada yang tahu nih Bapak Ibu penyakit P18? Ini ada Mbak Desi ya, mewek nih lihat video SIB ya. Insya Allah nanti SIB yang belum pada ikut nih, yang para ibu-ibu ya, karena sekolah ibu bahagia, bapak-bapaknya belum boleh ikut. Insya Allah kita akan hadir kembali di tanggal 24 Oktober di Sekolah Ibu Bahagia batch ke-19 ini sudah ya. Monggo nanti kalau mau bergabung bisa untuk bergabung. Baik, Bapak Ibu, tadi saya tanya yang terakhir adalah pernah nggak sih Anda tahu ya pribadi yang nggak gue banget itu bisa terjangkiti penyakit P18? Ada yang tahu? Penyakit P18 itu beda ya, ini penyakit baru ya yang bisa muncul jika nggak gue banget dan nggak bahagia. Wah, gitu ya. Oke. P18 ada yang tahu saya bisikin. Penyakit P18 itu adalah pergi pagi, pulang petang, ya, pantat pegel-pegel, pinggang pegel-pegel, pas pensiunan penyakitan. Nah, itu penyakit P18. Artinya apa? Enggak gue banget gitu loh. Jadi rutinitas hidupnya adalah bangun, makan, berangkat ke kantor, pulang, pergi, tidur. Bangun, makan, pulang, pergi, tidur. Bangun, makan, pulang, pergi, tidur. Dan tadi biasa dia bilangin, aduh Senin lagi deh. Nah, Senin tuh momok gitu. Danger banget kalau lihat hari Senin. Aduh Senin lagi, Rek. Nah itu kalau orang Malang bilang. Nah, ya. Jadi dia paling fobi gitu lihat hari Senin. Dia maunya harinya merah semua ya. Di spidol minggu semua gitu maunya. Tapi ya life must go on ya. Hari terus berganti. Kira-kira kalau hari ini saya tanya. Kira-kira Bapak Ibu udah kenal nggak tentang dirinya? Udah kenal belum sih tentang potensinya?
Boleh ketik dulu dong di kolom chat, namanya aja jam-jam keren ya. Kalau nggak ada respon, saya takutnya Zoom-nya udah lihat Anda. Mengenal diri, oke, ada lagi? Pak Farid belum, oke. Bu Farida belum nih, oke. Bu Leli insya Allah sudah, Alhamdulillah. Bu Maya belum. Bu Ari belum, oke. Belum ya? Nah, padahal kita itu dikasih Allah Pentium yang super dahsyat gitu ya. Super dahsyat, super keren, super duper yummy. Bu Juju gue banget Bu, udah kenal di saya ya. Bu Alina belum, Bu Kurnia Sari siap belajar. Baik, kita sama-sama belajar. Gue ini belum ya. Ya kadang-kadang kita itu apa ya aku ini ya kekerenanku, potensiku apa ya? Ini bisa, itu bisa, ini bisa. Tapi ketika melakukan sesuatu ya, bisa lagi buat kue, teman datang nih. Di sana ada pameran loh. Pergilah ke pameran. Ternyata ada pameran menjahit. Kayaknya menjahit oke juga sih. Nah gitu. Akhirnya ganti deh menjahit. Jadi dalam arti kita kalau nggak mengenal potensi diri, kita akan jadi sering lihat rumput tetangga lebih hijau. Kita selalu melihat kehidupan orang lain. Alhasil kita selalu bilang gini, enak banget ya hidup dia, kayaknya bahagia banget, kayaknya gue banget, aku apa ya gitu. Akhirnya kita melihat bahwa kita adalah orang yang tidak beruntung. Kita merasa dunia itu tidak adil buat kita. Padahal ingat, Allah itu menjadikan kita semua khalifah fil ard tanpa terkecuali, dan tidak ada produk Allah yang gagal. Semua the best quality. Jadi tinggal kita nih sama-sama belajar, yuk ketahuin ya gimana caranya untuk mengenal diri lebih lanjut. Apa sih akibatnya kalau kita nggak mengenal diri? Nah, kita lihat film ini bareng-bareng dulu ya. Ini judulnya kita nobar nih, malam-malam bareng-bareng. Kalau akibat nggak mengenal potensi diri sendiri, nggak mengenal potensi anak. Dan akhirnya alhasil lah, anak pun nah yang jadi. Kita lihat dulu deh filmnya ya. Oh bergerak dia, sebentar. 国斌从小就喜欢画画，可是他的妈妈就是不喜欢。妈妈之所以会那么紧张国斌的功课，那是因为在社会上工作了那么多年的他知道，文凭虽然只是一张纸，没有就是没有。现在升不升职对我不重要，我现在担心的是我儿子，他将来能不能够在一个只注重英文、数学的环境里面生存。是的，没有了文凭，将来我们要怎样生存呢？国斌从小就不会读书，最冤枉的是，他妈妈认为他是因为偷懒不用功，功课才不好，所以天天跟他念经洗脑。明年才能够考上 Normal Academy， 然后 O Level、A Level 大学。最近啊，才有一个以前是 EM3的学生考上了 O Level， 还得到几个 A。实际上，国斌的功课不好，妈妈的心里也是很内疚的。都是我不好，没有时间督促他，功课越来越差。其实呢，小孩子的功课差是要打的，就像我的小孩子一样，没有藤条就拿40分，有藤条就拿90分。适当的体罚呢，是我们做父母帮助孩子发挥潜力的一种方法。有些孩子就是这样的，藤条一出呢，他们才会真正的 try their best。国斌妈妈身边的三姑六婆，嘴巴痒的时候，国斌就得为国捐躯了。妈，别再打！我只给他90分就是了，不要再打我了。Baik ibu-ibu, bapak ibu, gimana sih insight yang didapat dari film tadi tuh? Itu apa sih? Orang tua nggak mengenal potensinya ya? Gimana dirinya, gimana komunikasi dengan anak yang tepat, tidak gimana mengenalin anaknya. Akhirnya alhasil karena nggak mengenali potensi diri, yang terjadi tanya ke tetangga ya, tetangga kantor itu. Dan siapa nih yang jadi korban? Oke, kita boleh sharing ya, berbagi ya, karena sejatinya setiap tempat itu adalah ruang kelas
dan setiap orang yang kita temui adalah guru kehidupan kita. Jadi di sini ada 68 guru kehidupan yang siap sama-sama belajar. Nah, kira-kira apa nih insight yang Bapak Ibu dapatkan ya setelah melihat film tadi? Boleh dong berbagi di sini? Saya tunggu ya. Ini saya belum melihat pergerakan insight yang didapatkan oleh ayah bunda. Kalau kita belajarnya malam-malam, emang harus ini ya. Harus sering-sering ngobrol ya. Kenapa? Karena kalau nggak hilang. Baik ayah bunda, apa yang didapatkan nih tadi dari film tadi? Ketika si ibu berkomunikasi dengan putranya. Ibunya meminta pada putranya harus, kata Bu Farida, pemaksaan pada anak karena keinginan orang tua. Makasih Bu Farida. Ini Bu Farida di Malang ya. Karena tidak tahu potensi diri jadinya berlaku zolim. Aduh, Masya Allah. Makasih Mbak. Ini Bu Juju katanya terlalu memaksakan diri. Kata Bu Fatma, orang tua tidak mengenal potensi anak dan potensi diri ya. Masa nggak mampu gitu. Karena tidak tahu potensi diri jadinya berlaku zolim, kata Bu Alina. Bu Leli, kecerdasan ibu sangat berbeda dengan anaknya. Ya. Tuh, Bu Fadil malah oke. Bu Eri emosian. Ini kayaknya memang lagi semangat 45 ibunya itu ya. Kata Bu Kurniasari, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita pada anak kita. Kita wajib memahami potensi dan bakat anak. Terima kasih. Kata Bu Rizkiana, kurang komunikasi dari hati ke hati antara anak dan orang tua. Ya karena kadang faktor kelelahan ya, terutama ibu bekerja, sudah di kantor punya target kerja, di rumah ketemu anak, dapat nilainya, anaknya nilainya doremi. Langsung keluar dan duri-duri landak dekat. Yang terdekat ternyata juga sesat ya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Anak. Itu kata Bu Neni, maknya kok yo dipengaruhi temannya yo manut gitu ya. Gimana lagi belum ketemu Bu Neni sih. Jadi manut aja sama teman terdekat ya. Bu Suris Batu, orang tua tidak mengenal bakat dan karakteristik anak. Yes. Ketika orang tua tidak mengenali bakat dan karakteristik anaknya, maka orang tua akan berpikir kamu tuh harusnya kayak mama, lihat nih kayak mama. Kalau dulu zaman mama belajar, langsung kayak gitu tuh ya. Padahal sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib berkata, gitulah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita dulu gitu. Zaman saya dulu nggak ada internet, ya, nggak ada gadget, TV aja TVRI paling banter dia RCTI gitu ya. Sekarang TV 24 jam beda gitu ya. Bu Suci mematikan potensi anak gitu ya Bu ya. Anak nggak bisa bergerak apa-apa gitu kalau udah dipukul sama orang tuanya. Pak Farid menginginkan anaknya supaya menjadi dirinya. Yes, bener banget. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu harus kayak mama. Kata Bu Mea, kurang adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Nah, iya. Yang jadi korban siapa kalau komunikasi yang nggak baik? Semua jadi korban makan hati ya. Mamanya merasa nggak bisa mendidik, sedih banget. Pengennya mendidik, si anak juga merasa terzolimi. Nah, itu ya. Kata Bu Serafina nih, orang tua yang terlalu ambisius memaksakan kehendaknya yang egois terhadap anak sehingga mengabaikan potensi anak. Yes. Kata Bu Juju, orang tua terlalu khawatir akan masa depan. Jadinya kamu kalau dapat 5, kamu gimana nanti kamu dihukum gurumu, kamu nggak naik kelas, kamu besok gede, kamu terus menjadi apa, kamu nanti nggak jadi apa-apa. Nah, ingat ya, kata-kata ibu adalah doa ya. Hati-hati kalau mulai berceramah ya. Kata Bu Ajeng tidak mau mencari tahu apa keinginan dan hobi anak. Yes. Kata Bu Erna, nilai sekolah tidak menentukan kesuksesan masa anak di masa depan karena masing-masing punya potensi sendiri. Iya, betul banget nih. Ortu hanya menuntut harus gitu ya. Kata Bu Intan tidak ada komunikasi dua arah. Kata Bu Fatma, anak korban keegoisan orang tua. Bu Farida, orang tua kurang ilmu komunikasi. Ya, ini jadi kayaknya banyak banget ya yang perlu kita bahas nih ya malam hari ini. Baik, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, kita mau lanjut nih. Lanjutannya film tadi. Kira-kira endingnya gimana ya? Jadi bukan kita. Apa hasil anak dengan orang tua yang
model seperti tukang silat tadi. Nah, kita lihat bareng-bareng. Yuk, lanjutannya. 你的讯息，知道你对我的心意。我犯什么错了？不，国斌是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国斌报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国斌在少儿组获得第2名，这是非常难得的。谢谢你了。 First runner-up, Yo Kok Pin, 11 years old from Singapore. 还有什么可以给你？我的爹娘，我的父母，还有什么可以 Begini 给 nih, 你？ apa dong kira-kira insight yang didapatkan dari Ayah Bunda malam ini? Lanjutannya film Lee Kok Pin. Ini film nyata ya di Singapura ya. Oke, apa kira-kira yang dirasakan kita? Ketika melihat endingnya seperti itu, rasanya maknya segitu ya, atau maknya satu ya, gimana? Oh alah gitu, gini ya. Boleh ketik lagi dong, kita bisa saling belajar. Alhamdulillah sudah ada 70 partisipan yang bergabung. Dan insya Allah 70 orang ini akan saling belajar satu sama lain. Gimana ya Bunda? Apa nih yang dirasakan gitu loh. Ketika melihat ya. Melihat sambungan dari film Lee Kok Pin. Oh videonya nggak jalan. Ya kah? Ibunya menyesal. Oh Bu Lala jalan ya videonya ya? Bu Yana nggak jalan tadi? Oh gitu. Oh ya nggak jalan. Baik. Saya ulang ya, izin ya. Saya ulang ya. Oke, saya ulang. Ah, 请进。你好，李先生你好，老师，国斌，老太太你好，我是国斌的老师李老师，经常听国斌提起你，来这个给你，谢谢，太客气。好点吗？还好，不好意思，没有办法招待你。是不是国斌又犯什么错了？不，国斌是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国斌报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国斌在少儿组获得第2名，这是非常难得的。谢谢你了。 First runner-up, Yo Kok Pin, 11 years old from Singapore. 还有什么可以给你？我的爹娘，我的父母，还有什么可以给你？我的爹 Kira-kira 娘， udah. 我的父母。 Apa kira-kira yang dirasakan ketika melihat yang film kedua tadi? Ketika ternyata Lee Kok Pin itu sempat meraih juara kedua lomba, orang tua tidak menyangka ya anaknya berpotensi di bidang seni dan bawa nama harum orang tua dan sekolahnya. Insya Allah ya, ternyata ya Allah, ternyata anakku pinter gambar. Potensi anaknya bukan di akademis tapi di seni rupa. Ya, gambar wajahnya aura kesedihan ya, karena belum diterima seutuhnya oleh orang tuanya ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Yang tadi akhirnya orang tua tahu ya, ternyata oh anakku itu ternyata punya potensi. Anakku ternyata dia pintar menggambar. Dan Masya Allah ternyata dia juara kedua ya, lomba. Ada lagi kah yang mau menambahkan tadi apa tuh?
terharu ya, ternyata anaknya menggambar. Semoga tidak ada yang terlambat ya dan tidak terjadi pada kita. Bu Yuris menyesal bahwa anaknya hebat di bidang kesenian dan selama ini ibunya nggak tahu itu. Kok jadi kasihan sama maknya ya? Oh, sama maknya terus ya Bu Neni ya. Tentu maknya suruh ikut sekolah ibu bahagia ya, supaya bahagia ya. Oke. Ya, ini ternyata anaknya berprestasi dan ibunya jadi sakit dan mental akibat ulahnya sendiri. Menyesal selalu di belakang. Ya benar Bu Fia. Menyesal selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Oke, Pak, penyelesaian orang tua karena tidak mengenal potensi anak. Beri ruang yang lebih luas untuk potensi anak, kata Bu Cucu. Oke, matur nuwun Bu Cucu. Ya, ternyata di akhir sesi ini kita tahu ya, di akhir film itu ternyata ibunya, oh ternyata anakku berprestasi ya. Selama ini ternyata aku salah ya. Nah, sebisa mungkin kita nggak usah lah pakai drakor kayak gitu dengan anak kita sendiri ya. Dan disitulah diperlukan ya keluasan hati kita menerima anak kita apa adanya. Kan di zaman-zaman di mana Allah tidak hanya menyuruh saja, tapi Allah itu memberikan juga dia kemampuan untuk menghadapi zamannya. Maka parameternya adalah bukan hanya zaman kita, tetapi bagaimana kita pun ikut ya melihat zaman sekarang. Dan kita tempa anak kita sesuai dengan zamannya dan juga sesuai dengan potensinya. Kita sendiri sebagai ibu, sebagai orang tua, juga perlu mengenal diri kita. Ya, perlu mengenal belahan otak kita, dan kita juga perlu mengenal belahan otak suami kita. Kata Bu Sulis Batu, kesuksesan bukan hanya di bidang akademis ya. Potensi yang dikenali dan dipupuk akan menghasilkan yang terbaik. Yes, benar banget. Mengenali dan memupuk itu ternyata juga ada faktor lagi, yaitu faktor keridhaan orang tua, terutama suami istri. Jangan sampai ya, kemarin itu ada yang konsul ke saya, ibunya pengen banget anaknya jadi dokter gitu ya. Ayahnya pengen banget anaknya jadi tentara. Si Eyang pengen banget jadi arsitek, kalau ayahnya arsitek yang kakung ya. Eyang Putri ingin banget cucunya jadi chef. Bisa dibayangin nggak jika mereka memanjatkan doa? Yang satu utara, yang satu selatan, yang satu kanan, yang satu timur gitu loh. Dan mereka nggak inget gitu ya. Tanya ke anaknya, kamu suka apa gitu. Pak Eko nggak terdengar? Monitor yang lain apakah terdengar suara saya? Kalau nggak terdengar bisa ketik di kolom chat ya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu, Ayah Bunda? Jelas, oh jelas. Mungkin ada koneksinya Pak Eko yang belum tersambung. Ya? Oh alhamdulillah terdengar. Ya, terkadang kita itu merasa lebih tahu gitu loh dengan anak kita. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Kamu kalau nggak seperti ini maka kamu, kita marah-marah. Nanti kalau kamu nggak jadi arsitek mau aku tuh jadi kodok loh lah, gitu ya. Kata Bu Eni jelas padang jreng, jadi kayaknya habis makan nasi padang ya, jadi padang jreng. Baik, nah kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah gimana sekarang itu caranya jadi sukses sama bahagia? Ternyata kita perlu mengenali diri dulu. Mengenali kita dulu loh. Sebelum kita mengenali otak anak kita. Kenapa perlu mengenali diri? Misalnya kalau ingat kisah 3 orang buta yang memegang gajah. Si yang pertama memegang belalai. Dia bilang gajah itu lentur. Bisa dipanjangin, bisa dipendekin kayak belalai gitu ya. Bisa menyedot air yang banyak. Karena dia pegang pas gelalai. Satu orang buta yang lain bilang gajah itu besar kayak debok, batangnya pisang. Kenapa dia bilang itu? Karena dia pegang kaki depan gajah. Nah dia pikir gajah itu seperti tiang yang besar. Beda lagi orang ketiga, dia bilang gajah itu kecil, ada bulunya di ujungnya. Karena dia hanya pegang ekor. Nah, Ayah Bunda, ternyata sebelum kita itu mengarahkan anak kita sendiri itu harus udah mengerti gitu loh. Udah mengerti apa gitu belahan otak kita.
Sehingga kita sendiri sudah berdamai dengan diri kita. Kita sendiri nggak melihat rumput tetangga. Kita sendiri bisa menggembleng potensi kita. Sehingga itu tervibrasi ke anak kita. Kita menggembleng dia sesuai potensinya. Potensi Anda di sebelah otak sebelah kiri misalnya. Anak Anda di otak sebelah kanan, ya jangan paksa dia seperti kita ya. Di sebelah kiri yang serba sistematis, hitam atau putih, nggak ada abu-abu, gesit, langsung sat-set, was-was, das-das. Yang otak kanan mungkin masih jalannya melambai, disuruh mandi aja udah di sirine setengah jam dia belum jalan-jalan nih, udah jalan dia menggok lagi ke meja makan tempe dulu, sebelum sampai kamar mandi mainan gagang pintu dulu, ya emang beda gitu. Maka ketika komunikasinya bisa tepat ya, orang tua nggak ini ya, nggak migrain, nggak darah tinggi, anaknya pun juga nggak tension headache juga ya karena teriakan kita. Nah, bagaimana sekarang agar sukses dan bahagia? Jadilah orang tua yang oke. Orang tua yang apa ya Bunda? Kita cek lagi apakah semuanya masih bangun. Karena jamnya sudah mulai merambat ke jam 9 ya. Saya mau tahu apakah semuanya dengar. Oke, kita jadi orang tua yang apa tadi Ayah Bunda? Oke. Kita lihat tunggu ya. Kita tunggu respon Ayah Bunda semuanya. Supaya kita memastikan semuanya masih bangun di ruang Zoom ini. Karena suara saya kalau malam itu tiba-tiba bisa seperti suara radio yang lama-lama bisa hilang ya. Nah, kau pastikan semuanya bangun ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bangun ya. Aman. Masya Allah. Semangat banget ini memang orang tuanya terbukti oke. Kenapa? Karena masih bangun di jam segini dan masih bisa belajar bareng. Karena memang di jam-jam segini ini kita harus semangat. Benar. Ya, harus semangat. Nah, oke itu gimana oke itu? Oke itu ternyata singkatan. Yang pertama, optimalkan potensi genetik ya. Yang kedua, kuatkan penggemblengan yang tepat. Ini penting banget. Ketika udah ngerti potensinya, gemblengnya nggak tepat, jadinya belok, harusnya kanan jadi kiri deh. Nah, yang ketiga adalah efektifkan waktu, nggak buang-buang waktu lagi. Ibaratnya busur melesat ya, anak panah melesat dari busurnya, langsung tepat sasaran. Kita nggak belok kanan, belok kiri, nggak naik gunung, turuni lembah. Ibaratnya ke Jakarta dari Malang, Surabaya masuk tol des ya, langsung Solo, Semarang, Cirebon, Jakarta sampai tepat waktu on time. Nggak banyak biaya, nggak banyak tenaga, nggak usah baper, nggak usah drakor. Tapi kalau dia nggak tahu ya, potensi genetiknya dia nggak punya roadmap gitu loh sampai kesuksesan. Dari Malang mau ke Jakarta, dia belok dulu Probolinggo ya, tadi ke rumah siapa tadi? Bu Astin ya. Probolinggo dulu, kemudian naik lagi ke Filipina gitu. Ke Filipina malah ke Jepang, dari Jepang dia ke Thailand, ke Myanmar, ke Malaysia, pindah lagi ke Brunei masih ke Papua ke Sumbawa, balik Malang lagi, kemudian ke Madiun, ke Tegal tadi ya, yang dari Tegal ya, ke Cirebon, baru dia ke Jakarta. Sama-sama sampainya, tapi menghabiskan waktu, tenaga, biaya, hati, perasaan. Nah, kenapa? Karena nggak punya roadmap sejak kecil. Sehingga ketika kita sudah memahami ya potensi genetik itu enak jadinya. Nggak buang waktu, nggak ada stupid cost namanya. Nggak ada stupid heart, kita nggak sakit-sakit hati. Nggak ada stupid opportunity gitu. Kita nggak buang-buang kesempatan yang ada dengan bongkar pasang, coba ini, coba itu, coba ini, semua workshop diikutin. Ternyata akhirnya terakhir, aduh kayaknya aku ini aja deh. Waktu tenaganya banyak kebuang. Nah, bagaimana sekarang kita mengoptimalkan potensi genetik gitu? Ya, bagaimana? Ternyata ketika kita mengoptimalkan potensi genetik itu adalah kita harus tahu gitu siapa kita. Nah, kita mulai ini ya, kita cek dulu ya, ayah bunda semua apakah mengenal orang ini. Ada yang kenal? Boleh ketik di kolom chat. Nah ya, yang kenal ini keren berarti. Ya, yang kenal sih emang ketahuan umurnya sih ya. Oke, terima kasih Mbak Fia, terima kasih Bu Lutfia ya. Rudi salam. Oke, jadi yang kenal ini memang orang-orang angkatan saya.
Kayaknya ya, kita sehati. Baik, lanjut berikutnya. Berpacu dalam, bukan melodi ya, berpacu dalam gambar. Kalau masih muda dok, iya bener banget, emang masih muda kita ya. Rudi Hartono, makasih Mbak Lala, ini kayaknya fan berat yang langsung bisa jawab. Bu Wina bilang Rudi Hartono. Oke. Berpacu dalam foto. Oke, siapa nih? Siapakah dia di depan sana? Siapa yang tahu? Siapakah dia yang depan itu? Tahukah kamu? Rudi Hadiswarno, Masya Allah. Yang suka klik, 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 gitu kan ya. Rudi Hadiswarno, yes, makasih Ibu Kurniasari. Nih, siapakah dia? Ada di depan ini milenial harus tahu nih. Jangan ngaku milenial kalau nggak tahu yang ini. Kalau yang lain-lain emang kolonial. Ibu Natul Torik, ya ini milenial banget nih. Bapak Rudi juga dok. Iya pinter deh Bu Fia. Rudi Salim. Baik yang atas salam, yang bawah salim ya. Setelah salam dan salim dapat angpo deh kalau lebaran. Yes, Rudi Salim. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapakah dia? Siapakah dia di depan itu? Siapakah dia? Masya Allah. Yes. Rudi memasak. Chef Rudi Khairuddin. Nah, untuk yang terakhir ini pilihannya, apabila Bapak Ibu tidak mengetahuinya, maka sepertinya harus pindah dari Indonesia ya. Karena kualat kalau nggak tahu yang satu ini. Baik, silakan ditebak siapakah dia? Oke. BJ Habibie, BJ Habibie. Prof Habibie, Prof Habibie. Yes, yes. Namanya juga ada Rudinya ya, Ibu-ibu ya, Rudi Habibie ya. Oke, ya, makasih Bu Yuris. Baik Bapak Ibu, pertanyaan saya, siapa yang paling sukses dan bahagia? Semuanya? Masa BJ Habibie, makasih Pak Husen. Siapa lagi? Masa sih? Rudi semua. Sukses di bidang masing-masing. Sukses, oke. Wah, udah pinter-pinter semua nih kayaknya ini para ayah bunda yang ada di ruang Zoom ini ya. Berarti boleh pulang duluan karena udah tahu gitu ya. Sukses di bidangnya. Kalau di luar sana ya, ayah bunda yang di luar Zoom ini loh ya, bukan yang di Zoom ini sekarang. Semua bilang yang paling sukses itu Pak Habibie. Di luar Zoom ini loh, bukan di sini loh. Kenapa? Ya pinter matematika, bisa buat pesawat. Pokoknya pinter deh. Sehingga yang paling sukses adalah Habibie. Maka nggak disalahin kalau parameternya Pak Habibie, maka les-les matematika semuanya pada penuh. Karena kita berpikir apa? Orang yang sukses itu Pak Habibie. Orang yang pinter itu pinter matematika. Alhasil kayak film kita tadi di depan ya, ya Bunda. Anaknya nggak mau belajar dipukul. Anaknya nggak mau belajar dimarahin. Anaknya nggak mau belajar diteriakin karena parameternya sukses seperti Habibie. Tadi ya kalau kita baca dari Bu Enda semuanya sukses bahagia di bidangnya, kata Bu Rosyidah sukses dengan potensi bakat yang dimiliki, Insya Allah. Kita lihat lagi ya pendapat ayah bunda semua. Ini Bu Rizkiana tergantung dari standar suksesnya. Oh ya, kata Bu Fia, semuanya sukses nih di bidang masing-masing, bener banget. Yes, Bu Wina bilang semua sukses di bidang masing-masing. Ya, jadi memang semuanya sukses ya dengan bidang pekerjaan masing-masing. Si Rudi Khairuddin itu kalau dia masak ya kita potong bawang merahnya, kita potong bawang putihnya, kita masukin ke wajan, kita osreng. Mungkin dia sekali take bisa 50 juta ya. Saya sekali take nggak sampai 50 juta. Dia tapi masukin bawang merah sama bawang putih aja. Sekali take
diproduksi massal sama televisi, jadi resep, jadi e-book, jadi semuanya menghasilkan uang. Rudy Koudin hanya ceklik, tapi dia punya franchise di seluruh Indonesia. Kita bisa hitung ya satu franchise bukanya berapa. Rudy Salim ya, Crazy Rich yang sekarang lagi terkenal, ya kita bisa lihat berapa gitu kekayaan yang dimiliki. Dan Rudy Salim dengan kemampuannya acting, dia bahagia di sana. Nah, ayah bunda kita bisa melihat semuanya punya kesamaan. Apa samanya? Sama-sama Rudy. Tetapi mereka punya potensi yang berbeda-beda. Ada Pak Habibie yang bisa membuat pesawat, ada Rudy Koudin yang pintar sekali memasak, ada Rudy Hadisuwarno yang dia pintar sekali dalam memotong rambut, ada Rudy Hadisuwarno yang pintar potong rambut, ya Rudy Hartono yang pintar main di bidang olahraga, ada Rudy Salim yang pintar berakting, semua punya potensi ayah bunda. Jadi hari ini stop bilang anak kita nggak bisa apa-apa. Bisa jadi kita terlalu banyak menjejerkan semua pelajaran ke dia, sehingga dia akhirnya bingung sendiri gitu loh, saya pinter di mana. Maka yakinan pertama adalah semua orang itu berhak sukses dan bahagia. Semua orang itu sama Allah diturunkan ke dunia sebagai khalifah fil ard dan sudah diberikan potensi. Tidak ada orang yang diturunkan ke dunia tanpa potensi. Semua sama Allah diberikan tugas kekhalifahannya masing-masing. Nah, kalau kita melihat ya ternyata ayah bunda, kompetensi kita saat ini ya terdiri dari dua komponen tuh, genetik dan lingkungan. Genetik ini besarnya adalah 20%. Ya, genetik ini 20% dan lingkungan 80%. Kalau zaman dulu nih saya sama orang tua saya diikutin les ya. Mulai diikutin les matematika pasti ya, IPA, kimia, saya diikutin kungfu, saya diikutin nari, saya diikutin banyak hal gitu. Ternyata hari ini beberapa kemampuan itu tidak saya gunakan sama sekali gitu. Ternyata beberapa kemampuan itu ternyata saya tidak gunakan hari ini. Dan alhasil ternyata saya belajar lagi dari nol sesuatu yang saya sukai saat ini. Cirinya suka itu, misalnya orang suka buat kue ya, dari jam subuh 5 pagi, buat sampai jam subuh 5 pagi besok, dia tuh, aduh Bang, aduh kurang 1 senti, aduh kurang 1 mili, dia tuh tetap semangat. Berarti passionnya di situ gitu. Nah, kalau zaman dulu orang tua itu lebih fokus ke pengembelengan yang 80%. Dicobain ini, silat, cobain badminton, cobain volley, cobain balet, cobain renang. Semua dicobain. Tapi kemudian anaknya bilang gini, aduh kayaknya aku nggak suka, Ma, aku nggak suka. Lah, kenapa kok mulai bilang gitu? Nah, itu mulai muncul yang namanya penyakit P18 tadi ya. Pergi pagi, pulang petang, pantat pegel-pegel, pinggang pegel-pegel, pas pensiunan penyakitan. Nggak passion, aku nggak suka pokoknya. Nah, kita melupakan faktor genetik yang 20%. Faktor genetik 20% ini kalau mengikuti hukum Pareto sedikit mempengaruhi yang banyak. Jadi walaupun udah digembleng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, A, B, B, C, C, D, E. Nah, ketika nanti tua di akhir hidupnya, itu dia akan kembali ke potensi genetik yang awal. Yang sudah diberikan Allah gifted sejak lahir. Nah, kenapa nggak dari awal aja sekarang kita itu untuk mulai mengenal dari awal, jadi nggak ada trial and error kebanyakan dalam proses menemukan potensi itu. Jadi ketika kita belajar ya, belajar ini kita akan akhirnya tahu. Jadi genetik kita dilahirkan itu kita ada bawaan orok ya kalau orang bilang ya, potensi itu sifatnya tetap. Tapi hanya akan menjadi potensi jika tidak digembleng. Ketika kita hari ini bisa mengenal potensi kita, ya yang 20%, kemudian kita gembleng 80%, jadilah kita yang 100%. Kita yang gue banget. Kita yang bahagia gitu loh dalam melangkah. Misalnya anak kita nih, atau kita aja. Kita itu potensinya sama Allah adalah sebenarnya kue donat misalnya ya, bahannya. Tetapi ternyata penggemblengannya itu kita digembleng jadi klepon.
Kira-kira maksimal nggak pertanyaan saya? Boleh ketik dong jawabannya di kolom chat. Supaya angin-angin surga tidak terlalu menguasai ya di jam-jam segini ya. Jadi kalau kita itu potensinya kue donat nih. Tapi kita digembleng jadi klepon, katanya Bu Fia enggak, kata Bu Susbatu juga enggak. Kata Bu Farid Bustamin tidak, tidak maksimal. Kata Bala tidak gitu ya. Kata Bu Desi tidak maksimal dong. Kata Bu Alina tidak. Yes, itulah ketika kita tidak mengenali potensi genetik itu, maka yang terjadi ketika menggembleng tidak maksimal. Dok, kalau misal nih, saya itu potensinya berarti ada bawaan atlet, Dok. Berarti tiba-tiba mak bedunduk ujuk-ujuk suddenly gitu, Dok, saya jadi atlet. Nggak juga. Kan belum digembleng 80%. Ya. Jadi potensi itu setelah diketahui tetap perlu penggemblengan. Nggak tiba-tiba setelah diketahui, oh kata Bu Nurul Widya dari Jember, tidak. Oke Bu, baiklah, baiklah. Ya Bu Nurul, benar, nggak akan terjadi ya kalau kue donat diolah jadi klepon yang akan jadi. Maka ketika kita mengenali potensi yang genetik yang 20% ini, ayah bunda, maka tempat tetap perlu ditempa, digembleng 80%. Jadi dengan demikian yang terjadi adalah kita benar-benar jadi diri kita yang 100%. Kita memahami kompetensi kita. Wah, ini Bu Nurul Widya penuh cinta nih ya dari Jember. Masya Allah, semangatnya keren luar biasa. Nah, kita lanjut ya Bunda ya. Jadi, sesuaikan semua dengan lingkungannya gitu ya. Jangan paksa ikan untuk terbang. Dan jangan paksakan burung untuk berenang. Kita buang-buang waktu. Nggak ada ikan yang bisa manjat pohon ya. Atau terbang kecuali ikan industrial. Itu aja. Tapi itu bukan diri anak kita gitu. Alasannya ada sebuah kisah di sebuah hutan. Si harimau, raja hutan, mengumpulkan anak buahnya. Ketika dia mengumpulkan anak buahnya itu, dia mengadakan 3 lomba. Lomba yang pertama adalah berenang. Maka ketika berenang itu, si ikan menjadi pemenang ya, mengalahkan elang dan gajah. Semua berkata ya, induk gajah dan induk elang berkata, kamu gimana sih nak? Kok nggak bisa kayak ikan? Dia mak berenang cepat, kamu kok lambat. Aduh, mak malu sama emak yang lain. Gitu kata si emak elang dan si emak gajah. Lomba kedua ternyata mencabut pohon. Kita bisa tebak siapa pemenangnya. Ternyata pemenangnya adalah ya si gajah pemenangnya. Dia berhasil mencabut pohon yang besar. Sedangkan ikan menuju pohon itu saja sudah kelepek-kelepek gitu. Apalagi si elang ya. Si elang apa yang terjadi? Mendekati pohon saja dia menarik, paruhnya sakit ya. Karena dia nggak bisa gitu untuk mencabut pohonnya. Maka yang terjadi si induk ikan jadi gantian baper ya. Dia jadi gegana gitu loh. Gelisah, galau, merana. Ya nak, kenapa sih kamu gak bisa cabut? Tadi kan kamu udah menang. Sekarang kamu jadi kalah deh. Gitu kata emak ikan. Si emak elang bilang apa ke anaknya? Aduh tadi renang kamu gak bisa. Sekarang cabut pohon gak bisa. Mau jadi apa kamu? Oh gitu si emak elang bilang sih kepada anaknya. Kemudian si raja hutan bilang lagi, ya lomba ketiga kita akan terbang. Bisa dibayangkan ayah bunda siapa pemenangnya? Yes, si elang. Maka ayah bunda, ketika kita sudah mengenali anak kita seperti ini, jangan paksa ikan untuk terbang dan jangan paksa burung untuk berenang. Jadi, kenali potensi anak kita, kenali potensi diri kita, sehingga kita tidak memaksakan anak kita menjadi miniatur kita, biarkan dia tumbuh menjadi dirinya sendiri, yang akan bisa meraih suksesnya dan bahagianya. Dengan demikian, akhirnya semuanya bahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksakan kebenaran dirinya. Tidak ada yang merasa paling benar atas hidup orang lain. Ya. Nah, bagaimana cara mengenali kecerdasan atau belahan otak dominan itu?
Saya di sini menggunakan metode namanya Stephen dan di sini saya dibantu oleh beberapa teman dan sahabat saya ya yang berjuang untuk bagaimana sih setiap orang tua itu bahagia, anak bahagia, ketemu potensinya, komunikasinya penuh cinta, semuanya bahagia. Maka di sini kita lihat nih, yang sebelah kalau tangan tuh ya, yang jempol ini mewakili sensing. Apa ya Bunda? Jempol mewakili sensing. Telunjuk mewakili thinking. Kemudian yang tengah ini adalah insting. Kemudian yang jari manis kanan itu adalah intuiting. Kelingkingnya adalah feeling. Ngapain sih Dok pakai jari biar mudah aja ngapalinnya. Jempol dibanding jari yang lain gimana? Jempol kan gede ya, apalagi jempol saya nih, gede banget nih ya. Nah, jempol itu dibanding jari yang lain besar. Maka orang-orang sensing itu adalah orang-orang dengan otot yang kuat. Dia energinya jangka panjang. Jadi kalau anak Anda itu sensing ya, udah full day seharian, pulang masih gangguin adiknya, masih sepedaan, masih ke sana ke sini, kemana-mana lari gebuk-gebuk gitu ya. Ya memang energinya besar gitu loh. Dan orang-orang sensing ini rajin. Maka kalau kita ketemu orang sensing, kasih deh dia jadwal yang padat. Kasih deh dia olahraga untuk mengeluarkan energinya. Karena emang energinya besar. Nah, kalau telunjuk, telunjuk itu kira-kira tadi apa? Thinking ya. Telunjuk itu kira-kira biasanya ngapain tuh? Sehari-hari itu. Tunjuk-tunjuk biasanya ngapain tuh? Boleh ketik dong di kolom chat. Ini yang kelihatan wajahnya yang benar Widya ya, karena yang lain itu imajiner. Apalagi malam ya, memerintah kata Bu Leli, nyuruh-nyuruh. Alhamdulillah Bu Lala masih ada ya. Bu Ari pemikir, tunjuk sana, tunjuk sini kata Bu Fia. Ada yang memerintah-merintah, benar banget. Itulah thinking, ngatur. Yes, kalau Anda punya pasangan, anak, saudara, orang tua, thinking, dia memang tukang ngatur-ngatur. Merintah-merintah. Dan ngerjain apa saja bisa ya dia superwoman ya. Temannya super cat. Ngatur-ngatur, yes, itulah fungsi telunjuk. Ngatur-ngatur. Orang tinggi umum gitu. Sukanya merintah-merintah. Kata Bu Alina, anak saya thinking. Yes, udah merasakan ya Bu Alina ya kalau anak thinking itu sesuatu. Nah, memang orang tinggi itu hitam atau putih, nggak ada abu-abu, sukanya merintah, sukanya ngatur, tapi nggak suka diatur. Kalau anak kita thinking, kita bilang, Dek, mandi dong. Dia bilang, mama aja belum mandi, nyuruh-nyuruh. Nggak mau disuruh, Bu, orang thinking itu, Bu. Jadi kalau kita ketemu orang thinking itu, langkah pertama berikan senyum termanis dan manduk dulu ya. Karena kalau dia dilawan, dia langsung melawan. Nggak suka gitu. Jadi kalau orang thinking itu, cara menunjukkan cintanya itu adalah dengan merintah-merintah. Jadi kalau pasangan Anda thinking, dia masih merintah-merintah, berarti dia cinta. Tapi kalau dia diem 1000 bahasa, itu tanda sinyal bahaya ya. Kode merah kalau dia udah diem ya. Nggak merintah-merintah lagi. Nah, oh iya, makasih Ibu Nur Widya. Kalau kamera dibuka jadi lebih komunikasi ya. Jadi benar-benar ada orangnya gitu ya, bukan hanya zoomnya aja. Yes, makasih Ibu Nur Widya. Yang tengah ini apa? Namanya orang insting. Orang insting tuh orangnya baik hati, tidak sombong. Dia nggak suka kegaduhan, dia suka menyatukan, mendamaikan ya orang kiri yaitu sensing sama thinking dan orang kanan yang intuiting sama feeling. Dia serba bisa. Coba makanan dicoba, kayaknya aku tahu deh buatnya. Ada keningarnya kan ini, ada gula merahnya, aku akan bisa buat. Pulang dia buat bisa. Nalurinya serba keren gitu. Nah, ada orang intuiting. Nah, ada yang keren ya di orang intuiting tuh, ini ada Alkisah. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang ibu ya, ini yang membaca surat gitu. Ketika ibu membaca surat itu, ibunya nangis gitu. Begitu ya. Anaknya tanya, "Ibu kenapa Ibu nangis?" "Ini loh nak, ibu dapat surat nih dari sekolah. Katanya kamu pinter banget. Maka katanya ibu suruh didik kamu di rumah karena kamu pinter." Si anak dengar itu bilang, "Asik, aku belajar sama ibu," kata si anak. Girang banget dia belajar gitu. Nah, di sini ya ketika dia belajar itu hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun telah berganti dan dia pun beranjak dewasa. Dan suatu hari ibunya meninggal dunia.
Ketika ibunya meninggal, dia pun bongkar barang-barang lama ibunya. Dan akhirnya dia nemu surat itu tadi. Ketika dia baca surat itu, ternyata isinya berbeda dengan yang dia dengar dari ibunya dulu. Ternyata surat itu mengatakan, anakmu bodoh sekali. Tidak ada sekolah yang bisa menerima anakmu. Maka si anak pun menulis dalam bukunya, aku adalah anak yang bodoh, tapi ibu yang luar biasalah yang menjadikan aku seperti sekarang. Siapakah dia, ayah bunda? Ada yang tahu? Siapakah dia? Yes, terima kasih Mbak Rizkyana. Thomas Alva Edison. Ya. Ternyata seorang intuiting seperti Thomas Alva Edison itu, dia bisa melihat sesuatu yang orang lain belum lihat. Waktu itu belum ada lampu, dia udah ciptain lampu gitu loh. Maka yang sering konsul sama saya nih, kalau orang tua bawa anaknya ya, temennya nih loh dok, pada semuanya motong-motong kertas lipat. Dia motong spray tetangga dok, gitu ya. Ada lagi ibu yang datang, dok, anak yang lain tuh belajar loh dok di atas meja nulis. Anak saya di bawah meja, gitu. Ya itulah intuiting. Tapi ketika ibunya udah tahu, oh anak saya intuiting ya, ini calon Thomas Alva Edison, maka dia lebih ridho. Dia malah memfasilitasi anaknya agar nyaman dalam proses belajar. Guru yang paham ini pun nggak akan terlalu mempermasalahkan ya, cara dia mau dibawa kolong kah, dia mengerjakan di meja kah, ketika dia nyaman, tidak mengganggu temannya. Kemudian memang kegiatannya itu boleh saat itu ya, bukan ujian yang resmi, is okay gitu. Karena orang intuiting itu ya unik dan kreatif. Dia adalah orang-orang yang trendsetter ya, orang-orang yang berpikir ke depan gitu loh. Orang-orang yang biasanya jadi model ya, yang selalu membawa lifestyle yang baru, itu orang-orang intuiting. Jadi orang yang kita bisa bilang di sini orang langit gitu, ayah bunda. Jadi kalau punya anak intuiting, kadang-kadang kita suka garuk-garuk kepala. Kok nemu aja sih idenya? Nah, itu orang intuiting. Nah, hati-hati kalau kita thinking ya. Kita langsung bilang, ih kamu kenapa sih kok aneh-aneh gitu? Aduh yang biasa aja dong, kayak anak-anak yang lain. Ingat ayah bunda, dia Thomas Alva Edison emang gak bisa biasa. Nah. Jari yang belum kita sebut adalah jari, apa ini? Jari apa? Ayah bunda? Kelingking. Yes, jari kelingking. Kelingking biasanya dibuat apa nih di jari-jari? Dibuat apa biasanya kalau jari kelingking? Ngupil. Buahnya membersihkan ya. Muratnya lebih tegas. Ngupil gitu katanya ya. Yes, jari kelingking itu berjanji persahabatan. Kelingking pelengkap. Yes, semuanya benar ya. Itulah karakter orang feeling. Orang feeling itu bukan suka ngupil ya. Kecuali ngupil ya. Semuanya suka ngupil ya. Gak cuma feeling. Ya, orang feeling itu mas setia ya. Dalam pertemanan gitu ya. Dia itu semuanya oriented pada people, oriented pada orang. Dia nggak enakan, dia sungkanan gitu orangnya. Dia kalau jadi temen tuh setia banget deh. Tetapi ketika hatinya sudah sakit, ya, sing gitu ya. Maka dia biasanya left group. Lah, orang intuiting ini nih, kalau anak-anak ya, di sekelas itu bisa dilihat. Kalau dia suka gurunya, nilainya bagus. Kalau dia enak sama gurunya nilainya nggak bagus. Nah, dia cari-cari alasan. Aduh, aku kayaknya besok ini deh, Ma. Aku kayaknya besok tuh migren deh, Ma. Kayaknya buatin surat izin deh, Ma. Aku tiap hari Kamis migren gitu ya. Nah, itu feeling tuh biasa bawa alasan ya. Kalau ada yang memang gurunya dia nggak nyaman. Nah, kita akan lihat ya satu-satu untuk lebih detail. Nah, bagaimana karakter masing-masing. Ini tadi orang apa? Yang pertama jempol ya, sensing. Sensing ini orangnya suka bukti. Jadi kalau diajak ngomong gini, kita akan mendirikan sebuah perusahaan ya, perusahaan 20 tahun lagi itu, perusahaannya itu akan besar, kita akan kaya raya, kita akan gini. Dia bilang, udah deh nggak usah jauh-jauh mikirnya, emang aku akan jadi sini dapat berapa. Nah, sesederhana itu orang sensing.
Nah, kayak misalnya harta. Jadi kalau aku gerak, aku dapat berapa. Itu sensing banget tuh orang sensing. Jadi dia suka orientasinya pada hasil. Ya, orangnya suka sesuatu yang pasti. Maka orang-orang sensing itu lebih nyaman ya kalau bekerja adalah bekerja yang pergi pagi pulang petang, hasilnya jelas. Ingatannya kuat, detail. Jadi jangan pernah ya berhutang ke orang sensing dan berharap orang sensing ini lupa. Karena dia ingat 7 turunan, semakin malam ternyata semakin berlipat ya. 7 turunan dan Anda bukan turunan ke-8 gitu ya. Jadi mesti ditagih. Itu sensing banget. Orangnya gak gampang capek, energinya kuat, sukanya foto-foto nih biasanya orang sensing ya. Dia banyak gerak, nah orangnya rajin, teliti, detail. Bahkan kalau buka dompetnya rapi banget gitu. Mungkin bisa jadi nomor serinya dia masih tertata rapi. Nah, kalau Anda punya pasangan sensing ya, suami atau istri sensing gitu. Kalau si pasangan Anda bilang gini, yang tadi kan belanja ya ke supermarket, lihat dong bonnya. Wah, ya dia mulai mengaku, ya anak saya itu feeling dok, kata Bu Mira. Yes, pasti penuh cinta dan penuh drakor. Tapi drakornya penuh cinta ya Bu Mira ya. Ya begitulah. Jadi kalau kita tahu bahwa pasangan kita sensing dan ternyata ya anak-anak sensing ini atau pasal kita minta bon nota, kita nggak usah tersinggung gitu. Ini yang bonnya. Oh iya, dia pegang itu udah seneng gitu ya. Nah orang sensing itu emang nggak bisa punya logika gitu, udah punya. Dia ada thinkingnya kok 40%. Ya, dia juga ada feelingnya juga 40% gitu lah. Oke, dan nanti dia juga punya ide tapi hanya 20%. Jadi kalau Anda punya anak sensing, nggak usah dipaksain deh desain grafis, jurusan-jurusan DKV. Dia mesti kalau ngerjain pasti noleh temannya dulu gitu loh. Kamu ngerjain apa sih? Ini, oh udah aku ikut deh gitu. Jadi kalau anak-anak sensing ya, kalau misalnya ikut lomba atau ikut les mewarna, menggambar gitu, cocok yang ada contoh. Ya, karena dia akan ikuti semua temannya yang ada di sekelilingnya. Ketika Anda punya karyawan sensing, nah anak sensing ini bisa ini ya, bisa dibentuk. Karyawan sensing itu mudah dibentuk, asal SOP Anda jelas. Ini ada Bu Desi tanya, anak saya sensing extrovert dok, tapi kok nggak bisa rapi ya? Nah ini perlu pembiasaan, berarti perlu penggemblengan Bu Desi. Potensinya sebenarnya rapi. Tapi orang sensing extrovert itu suka nyusuh ya. Nyusuh tuh dia suka sesuatu yang banyak. Suka-suka barang-barang promo. Jadi ngumpul kebanyakan kurang tempatnya. Jadi akhirnya kesannya nggak rapi. Karena orang sensing extrovert itu suka sesuatu yang lengkap di rumahnya. Jadi kalau ibu-ibu sensing extrovert ada beli susu, dapat saringan teh, beli ini dapat toples itu seneng banget ya. Dia kebanyakan barangnya dan akhirnya jadinya nggak rapi. Tapi dia karena suka menyimpan. Kalau anak-anak biasanya sensing itu dia banyak banget hartanya tuh bisa tempat pensilnya itu ada 5. Ini tempat pensil hari Senin, tempat pensil hari Selasa, tempat pensil hari Rabu, Kamis, Jumat. Ada lagi tempat pensil ngaji. Nah, suka mengumpulkan benda-benda. Ya, itu kita jawab ya waktu ini ya. Ya, saya suka diskon alias promo-promo. Jangan sensing ya, menurut ya. Oke. Nah, ini mesin kecerdasan tinggi. Oh, bentar, kalau sensing itu kita bisa lihat seperti siapa. Agim, kalau yang pernah berkunjung ke Darut Tauhid, kita bisa lihat rapihnya orang sensing di Agim ya. Sandalnya ditata, rapi, bersih, penataan. Orang sensing itu suka sesuatu yang bisa dilihat panca indera. Kayak Pak Ari Ginanjari Eski, beliau kan punya menara ya, 165. Itulah kebanggaan orang sensing ya. Orang sensing kalau pakai baju rapih dia. Simetris kanan kiri ya. Rapi, jeli ya, jamnya, tangannya, rumahnya, mobilnya. Nah, itu suka banget nih. Kata Bu Desi, bener banget dok, anaknya perintilan ya. Nah, bener banget tempat pensilnya banyak, ganti-ganti. Yes, itulah sensing ya. Ini, oke. Kita lanjutin dulu ya, ibu-ibu ya. Nah, ini dia. Kuncinya di sini.
Iya benar Bu Mira nih ya, kalau feeling, kita nanti belum feeling nih Bu Mira, ya emang feeling itu sesuatu. Penuh cinta ya. Tapi kalau kita udah tahu, nanti kita gembleng. Nah, sekarang thinking. Thinking itu kayak Bu Aisyah Dahlan ya. Kemudian siapa lagi nih, ada Habib Rizik. Itu orang-orang thinking ya. Keren. Hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Orangnya tegas kalau jelasin. Runtut kalau menjelaskan segala sesuatu. Itu khas thinking. Orang thinking itu 100% di kiri atas ya. Yang feelingnya kanan bawahnya cuma 20%. Jadi orang thinking itu orangnya hitam atau putih, nggak ada abu-abu gitu. Misal Anda ketemu orang thinking di pesawat ya, atau Bu Widya nih naik bis dari Jember ke Jakarta, sebelahnya thinking. Bisa loh Jember Jakarta itu krik 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 diem ya kalau thinkingnya lagi nggak mau ngomong. Karena dia lagi mikir. Mikir dia diem biasanya. Logis nasional. Kalau nggak logis nggak masuk akal, dia mau terima. Orangnya kurang peka, dingin. Ini yang thinking original ya. Nanti sesuai bertambahan usia, ada thinking-thinking yang sudah tergembleng. Jadi dia jadi lebih peka, nggak dingin juga gitu ya. Orangnya tanya data. Misalnya semuanya datang nih di ruang Zoom ini dapat door prize payung. Misal. Orang thinking lihat tuh ada satu ya. Satu yang nggak dapat door prize payung. Maka dia bilang, ini udah panitia belum dapat payung. Gitu. Kata Bu Nurul Widya, saya diam Bu Dokter, soalnya naik sleeper. Jadi sleep terus ya. Dia bukan thinking. Jadi intinya orang thinking itu tegas untuk chemistry-nya tahta. Tahta itu dia nggak mata duitan sih, tapi mata tahtaan ya. Jadi makanya kalau ayah bunda punya anak thinking itu minta deh ke gurunya kelas. Bu, tolong dong Bu, anak saya jadiin ketua. Ketua apa? Ya ketua kelas kayak Bu, ketua piket Bu, ketua pramuka atau ketua makan, ketua sendok, garpu, hotel, nggak apa-apa deh pokok ketua gitu. Kenapa? Karena di sinilah jiwa leadership yang harus dibangun di dia. Ketika anak-anak thinking oleh gurunya, yang karena gurunya nggak tahu ya, untuk menggembleng dia nggak diberi peran untuk memimpin, akhirnya leadershipnya nggak muncul. Gitu, ada yang punya pengalaman nih tentang anak thinking? Ada yang anaknya thinking? Tadi ada ya. Kalau nyuruh anak thinking itu kasih pilihan ya. Kayak tadi mandi. Kamu kok belum mandi sih? Mandi dong. Nggak mau disuruh kalau thinking itu. Mama aja belum mandi nyuruh-nyuruh gitu dia bilang. Kata Bu Serevina, anak saya thinking. Oke. Kita bisa bilang dengan pilihan. Nah, kamu mau mandi sekarang apa 5 menit lagi? Pasti deh dia pilih 5 menit lagi. Tapi dia nggak merasa diperintah. Jadi lebih enjoy. Anak thinking itu sering diajak diskusi. Karena apa? Karena dia menggunakan otak neokortek bagian atas. Neokortek bagian atas itu dia pikiran kritisnya jalan banget gitu. Dan sering dipeluk ya untuk melembutkan hatinya. Karena kalau dia pikir terus dia jadinya hitam atau putih ya nggak ada abu-abu. Bu Andriani thinking juga putranya. Yes, ini calon-calon pemimpin ya. Karena dia hitam atau putih nggak ada abu-abu. Maka program yang masuk ke dalam pikirannya adalah program yang benar. Kalau nggak benar, nanti jadinya dia malah membela yang nggak benar. Nah, itu yang nggak tepat tuh. Ini thinking, kita bisa lihat orang-orang thinking ya, karakteristiknya. Warnanya hitam. Ya. Kalau sensing tadi warnanya merah. Ini cara kerjanya seperti orang Cina. Ya, orang Cina itu kan main kuantitas, tapi bukan kualitas. Pokoknya laku banyak gitu kalau dia jualan. Nah, seperti itu kalau orang ini negara-negaranya Cina. Oke, yes, orang tinggi itu jadi ketua seneng banget. Merintah temennya seneng banget. Walau nggak ada uang, dia maju di garda terdepan kalau bisa merintah dan punya kombi ya di belakangnya. Nah ini mesin kecerdasan intuiting. Intuiting ini yang tadi saya bilang seperti Thomas Alva Edison. Dia orang langit. Nah, ayah bunda, jika misal saya 50 tahun yang lalu bilang, enak banget ya kalau naik mobil, pakai AC, sopirnya ganteng, mobilnya jalannya dengan nyaman ya, bayarnya murah sampai tempat dengan selamat gitu misalnya. Maka
Kalau ngomongnya 50 tahun yang lalu, kira-kira apa gitu respon orang-orang di sekitar kita? Ngomongnya 50 tahun yang lalu ya. Boleh ketik di kolom chat. Anaknya naik mobil yang enak, murah, sampai tempat selamat, AC-nya dingin, mobilnya bagus, supirnya ganteng. Tapi ngomongnya 50 tahun yang lalu. Aneh, makasih Bu Alina. Ih, ngarep. Emang ada. Oh, gitu ya. Ngimpi ya. Ngimpi ya kan Bu Yuli ini ya. Ih, orang gila. Nah, itu kalau kita lihat ngayal lah. Ini orang-orang bumi semua nih. Ingat, intuiting itu orang langit. Jadi kayak ini Mbak Selvi Alavita ya, dia kan influencer. Oh, itulah orang intuiting. Bunda, kalau ngomong bayangkan deh, kalau punya suami atau istri itu dia yang bayangin dong, yang kita pergi ke bulan gitu. Terus ini suaminya misal intuiting ya, istrinya thinking, dia bilang apa? Astagfirullahaladzim. Ayah sadar ya, nyebut ya, SPP anak belum dibayar ya, kamu ngajak ke bulan, astagfirullahaladzim. Ini kalau nggak tahu nih belahan otak isinya cuma si istri bilang gini ke temannya, suamiku gelo kali, tuh belum boleh ngajak ke bulan gitu ya. Terus si suami itu curhat ke temannya juga, istriku mah galak herder gitu. Kenapa? Karena nggak saling mengenal gitu loh. Tapi kalau udah mengenal ya, ketika suami bilang, yang kita ke bulan ya yang, si istri bilang ini, amin, amin bang, aku doain ya bang ke bulan gitu ya. Si suami akan cerita ketemu, istriku tuh mah solehah. Setiap aku ngomong apa, kalau nggak masuk akal dia aminkan. Dia memang pujaan hatiku. Wah, yang beda gitu dari responnya ya. Kenapa? Karena udah kenal belahan otak. Itulah bedanya. Jadi begitulah ya orang-orang intuiting. Suka ngomong besar, abstrak, teoritis, suka besar-besar. Nah yang punya pasangan intuiting itu jangan mudah enak ya. Karena dia suka tidur. Orang itu tidur aja. Ya. Bangun tidur, makan. Bayangan. Apalagi kalau istrinya sensing yang rajin, rumahnya bersih, mengkilat, nggak bisa diem gitu kan, energinya banyak. Dia gini, aduh tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Astagfirullah. Kenapa? Karena nggak kenal belahan otaknya. Ya, secara anatomi tubuh dia ususnya lebih panjang ya, orang-orang itu gampang lapar, Bunda. Jadi kalau anak kita mah lapar, mama makan lagi gitu ya. Itulah intuiting dan suka banget nonton film orang intuiting. Jadi mungkin kalau sama sensing jauhan banget ya, sensing tuh rajin, rapi, bersih, catatannya bahkan keliling kelas. Selain itu nggak ada catatan, terus saya gambar aja. Pulang nonton film, habis itu makan, habis itu tidur. Nah, tapi kalau udah tahu kita bilang, oh dia calon Thomas Alva Edison, dia mah harus Thomas Alva Edison, ya Allah sabar gitu. Kita jadi tahu gitu ya, imajinasi, suka berhayal, orangnya usil, jadi trendsetter. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa lihat secara cepat ya, orang-orang intuiting itu bajunya nggak pernah simetris. Miring kanan, miring kiri gitu ya, roknya panjang sebelah kanan, panjang sebelah kiri. Kalau misalnya semua orang masuk pakai topi, dia pakai sarang burung mungkin gitu. Itu kebahagiaan dia, tampil beda. Nah, gimana dengan feeling? Feeling itu chemistry-nya hati, penuh cinta. Kalau yang intuiting tadi kata. Jadi orang intuiting itu mudah tersinggung jika idenya nggak diterima. Suami kita ya pengen ide pindah-pindah ke bulan gitu. Bilang, enggak. Udah tersinggung gara-gara nggak diterima gitu. Kalau intuiting itu cinta gitu ya. Saya pernah ada yang konsul tuh suami istri. Suaminya sensing ya. Istrinya feeling gitu. Mereka konsul. Si suami bilang, dok, istri saya tuh bilang nggak dicintai saya, dok. Padahal saya cinta banget loh, dok. Saya pergi ke Jogja, saya beliin gudeg. Saya beli ke Purwokerto, saya beliin batik gitu ya. Saya ke Madura, saya beliin batik Madura. Bahkan saya ke mana? Papua, saya belikan cendrawasih loh, dok. Saking cintanya sama dia. Tapi dia bilang, kamu nggak sayang mas sama aku.
Kenapa tuh tiba-tiba kok kayak gitu ngomongnya? Iya, karena ternyata sensing itu cara mencintainya dengan memberi barang, hadiah, sesuatu yang bisa dilihat panca indera. Sedangkan feeling itu perlu pengakuan gitu lah. Perlu suaminya bilang I love you. Bapak pernah nggak sih bilang I love you sama ibu? Saya bilang, ya enggak lah, dong udah tahu udah nikah pasti I love you lah kata suaminya. Tapi ibu mah perlu dipuji Pak, istriku cantik banget. Oh, I love you sayang, gitu tuh perlu Pak. Oh gitu dok, cuma sesederhana itu. Iya, oh alhamdulillah ya dok, berarti uang saya aman katanya gitu ya. Tapi ternyata ketika suaminya bilang I love you, istrinya pun tersipu-sipu. Ya itulah orang feeling. Dia suka main hati, perasaannya lembut. Ini kaum-kaum lelembut ya. Jadi kalau punya anak feeling itu nadanya jangan tinggi-tinggi, 7 oktav gitu dia udah merasa dimarahin. Padahal cuma tanya ya, katanya nilainya berapa gitu. Dia masuk kamar, tutupan selimut sambil terisak-isak. Padahal cuma tanya lah. Itulah dia. Ini golongan lembut ya. Suaminya feeling, ngomongnya jangan 7 oktav. Cukup 2 oktav aja ya. Nah, karena dia sangat lebih sensitif ya di bagian auditorinya untuk orang feeling ini. Orangnya suka ngobrol, orangnya itu hangat dan ramah, orangnya itu empatik dan simpatik, orangnya lembut dan penyayang. Tapi kalau udah mulai sakit hati, hati-hati dia left group. Nah, mungkin kalau nanti yang left group di grup WA mungkin dia feelingnya nggak apa-apa. Nah, kita lihat sekarang apa ini? Kok jadi berubah insting maksudnya. Ya mohon maaf ya Bunda ya. Karena waktu sudah mendekati pukul 9. Jadi semakin liar kayaknya nih bahasanya ya. Oke, orang-orang sensi itu kayaknya Ustadz Yusuf Mansur ya. Orangnya bersifat spontan gitu. Reaksinya spontan. Chemistry-nya bahagia. Makanya kalau punya anak insting, orang tuanya di rumah bertengkar aja, dia nggak bahagia, nilainya nggak bagus nih. Ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahagia. Orang-orang itu temennya banyak ya Bunda. Sudah ada Ya intuisi rumahnya jadi juga. kayak gardu pos sapam mungkin ya. Gardu pos jaga gitu kan. Dia suka bawa teman-temannya ke rumah. Dia sukanya cepet. Orangnya spontan dan naluri. Suka menolong to the point. Orangnya nggak tedeng aling-aling. Kalau ngomong tuh jep. Tapi sebenarnya orangnya tulus gitu loh. Nggak ada pamprih-pamprih. Tapi ya itu sih kalau ngomong langsung to the point. Sensi. Ya nggak ada kembangan-kembangannya kalau ketemu sama insting ini. Ya memang itulah insting. Tapi orangnya baik ya. Dia pendamai. Tadi kan dia di tengah ya jarinya. Dia mendamaikan orang-orang kiri sama orang kanan. Dia suka jadi mediator. Itu adalah orang-orang insting. Nah, ayah bunda, sebaiknya sebelum kita mengarahkan potensi anak, apalagi yang namanya gembleng ya, maka di sini kita perlu tahu diri kita itu apa. Supaya apa? Supaya nggak salah jurusan. Jurusan apa? Jurusan menggembleng. Kalau kita sendiri nggak tahu, karena kebanyakan orang tua itu, udah dok, saya pengen tahu anak saya deh dok. Udah tahu ternyata anaknya feeling ya. Tapi orang tuanya nggak mau tes ketika dia belajar dengan cara feeling. Orang tuanya belak-belak komplain. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Adik gitu sih mama dulu nggak pernah loh kayak gitu tuh belajar pakai lagu. Nggak bisa masuk lagi belajarnya pakai lagu. Gitu kata si mama. Karena terus bolak-balik nih anaknya di komentarin terus, anaknya bilang gini, udah mama tes juga dong, jangan cuma aku disuruh tes. Ternyata mamanya si thinking. Thinking itu emang belajarnya cocoknya jam 12 malam. Hanya suara jangkrik, krik, itu baru dia bisa belajar. Maka tempat terbaik belajar orang thinking itu di mana? Di kuburan gitu ya, tenang. Kalau orang feeling rame banget. Nah, kalau punya anak thinking sama feeling jangan jadiin satu kamar ya Bunda ya. Yang thinking nggak akan mungkin bisa belajar. Thinking perlu ketenangan. Nah, begitulah. Nah, Bunda ini tadi kita udah mengenal ya berbagai macam tipe. Kita juga sudah mengenal ya bagaimana masing-masing dari anak itu untuk ini ya, untuk berkembang menjadi lebih baik. Kita udah tahu di karakter dasar dan satu kita menggembleng ya. Menggembleng ini ada caranya beda-beda. Ketika kita ingin menjadi seorang expert, maka kita perlu waktu 10.000 jam di bidang itu sehingga nanti setelah 10.000 jam orang itu akan datang ke kita sendiri.
Orang itu akan ngundang-undang kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah expert di bidang tersebut. Nah, untuk menggembleng 10.000 jam ini sebenarnya kita nggak salah gembleng. Makanya perlu dong ketahui dulu dong apa sebenarnya potensi dari genetik dari siapa dulu? Kita. Misalnya saya ya, oh saya adalah orang sensing misalnya. Sensing itu saya belajarnya rapi, meja belajar rapi, catatan saya rapi, penuh stabilo gitu ya. Saya sensing. Oh ternyata anak saya intuiting gitu. Intuiting nggak ada catatannya, cuma gambar. Sukanya peraga bongkar pasang, nonton film, makan. Saya udah pertama apa dulu? Saya ridho dulu. Karena ridho orang tua itu akan menurunkan ridho Allah kepada anak-anak kita. Maka di situ penting kita mengenali diri ayah bunda. Saya itu tipe apa? Jadi jangan anaknya aja. Kemudian saya apa nih? Suami saya apa? Itu juga harus clear gitu ya. Jangan sampai tadi ayahnya pengen jadi tentara, ibunya pengen anaknya jadi dokter. Eyangnya pengen jadi arsitek, eyang yang satunya pengen jadi misalnya chef. Nggak ketemu, doanya bingung nanti malaikatnya mau ngaminin yang mana. Oh iya, monggo ya. Jadi begitu. Jadi menguatkan pengemblengan itu penting dengan cara yang tepat. Ibu harus ridho, ayah harus ridho dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, mengetahui dirinya tipe apa, akhirnya dia bisa bersyukur dengan potensi yang Allah berikan. Kemudian kita clear dengan pasangan, ya. Sebelum gembleng tuh langkahnya itu. Kita clear dulu sama pasangan. Oh ternyata pasangan saya itu tipe ini. Saya ini oke, saya ridho suami saya tipe itu. Suami pun ridho istrinya tipe ini. Nah begitu ya. Setelah itu kita bisa jadi satu tim. Untuk apa? Untuk menggembleng anak kita sesuai dengan potensinya. Jadi udah nggak kayak mama dulu atau kayak papa dulu. Udah nggak gitu parameternya. Tapi melihat dari kelebihan dari anak kita. Ya. Oke. Ya. Oke, monggo yang lowbat, monggo silahkan. Nah, kita lihat hal sederhana saja. Dari cara belajar, ternyata orang sensing introvert, thinking extrovert berbeda. Orang sensing extrovert suka dengan stabilo, warna-warna, tulisannya rapi. Orang intuiting suka sama film. Udah beda itu. Dan ada 9 namanya personality genetik yang berbeda dalam proses belajar. Meningkatkan minat belajar pun beda. Orang sensing suka diiming-iming hadiah, Bu. Orang tinggi nggak ngefek dengan hadiah. Jadi hadiah itu ternyata nggak bisa ngefek ke semua tipe ya. Maka kita lihat dulu tipenya gitu. Orang feeling perlu dipuji. Ibunya nggak suka muji. Ya nggak ada komunikasi yang baik lah. Ya seperti itu. Maka kenapa sih penting ya kita tahu tipe kita. Sehingga kita bisa menuju matra kecerdasan menuju level terbaik. Ketika kita sudah tahu personality kita, menerima diri kita, berdamai dengan diri kita, paham potensi kita, kita bisa memperbanyak ilmu untuk menguatkannya. Sehingga terciptalah level mentality, aku sukses. Kita membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang memang perlu dibentuk dari tiap tipe berbeda. Ketika sudah terbentuk yang di level kedua, kita naik ke level ketiga dan akhirnya kita naik ke level tertinggi. Itu level spirituality kita dengan Allah. Gitu ya. Dan pengembalian ini banyak ya ayah bunda. Karena waktu kita sudah habis ya. Jadi nanti kalau kita ada kelas lanjutan setelah ini. Kita akan melihat penggemblengan dari masing-masing tipe. Bahkan kita akan buatkan programnya ya. Jadi kalau anak tipe sensing itu sebaiknya belajarnya bagaimana. Kemudian berarti dia 10.000 jamnya harus bagaimana gitu. Dengan demikian akhirnya dia akan tahu gitu gimana harusnya dia digembleng. Kemudian mengefektifkan waktu. Mengefektifkan waktu ini juga nanti kita akan bahas di kelas lanjutan ya. Dengan membuat skala prioritas tentunya. Karena kalau tidak bisa memilih skala prioritas, akhirnya yang terjadi adalah salah fokus. Salah fokus, waktu terbuang percuma, terjadi yang namanya stupid cost. Ini terjadi pada teman saya ya. Dia masuk sipil. Orang tua maksa dia masuk sipil. Setelah lulus, dia bawa ya ijazahnya begini ke orang tuanya dan bilang, Bu, aku udah masuk sipil ya, seperti keinginan Ibu. Sekarang izinkan aku, Bu, untuk mendalami tata busana. Ibunya nangis waktu itu. Ya ampun, Umi suruh kamu ke sipil itu karena Umi lihat kamu pintar gambar dan kamu suka gambar.
Iya Bu, tapi bukan gambar jembatan maksudnya Bu, tapi gambar baju. Dan dia bilang ke saya, dok saya dulu ya kalau gambar jembatan, saya udah siapin nih ya, kopi itu 3 cangkir, camilan, apa yang terjadi? Saya tidur. Tapi hari ini saya itu jahit pakaian sampai jam 12 malam, saya tetap semangat. Kenapa? Karena passion. Nah, ketika seseorang itu sudah memahami passionnya, dia udah gak akan buang-buang waktu lagi gitu ya. Dan alhasil dia bisa mencapai bintang terang dalam hidupnya dengan lebih cepat dan bisa memenuhi tugas kekhalifahannya dengan lebih mudah. Baik Ayah Bunda, terima kasih ya atas perhatiannya. Masya Allah luar biasa sekali. Sampai malam ini ada 86 yang tadi sempat 93 orang. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa menemukan ya bintang terangnya, passionnya. Dan ini juga bisa mengantarkan anak-anak untuk mencapai bintang terangnya yang lebih baik. Dan semoga dengan kebersamaan ini kita pun akan jadi terbuka. Ternyata perlu banget loh kita mengenali diri kita, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan pasangan kita. Ya hanya kita bisa menjadi suatu tim yang kompak. Untuk apa? Untuk bisa mengantarkan putra-putri kita dengan luar biasa. Tes Stephen ini bisa dites ya melalui teman-teman atau mungkin yang mengundang Anda di sini. Tesnya hanya sekali seumur hidup, tetapi bermanfaat untuk banyak orang dan tentunya juga untuk keluarga tercinta. Bagi nanti ayah bunda yang ingin sekali tes bisa menghubungi teman-teman kami. Di sini ada beberapa teman-teman kami di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Monggo bisa menghubungi, mungkin di Surabaya bisa dengan Pak Ubaid, di Banyuwangi dengan Mbak Ritma. Kemudian ada siapa lagi yang ikut hadir di sini ya? Itu nanti bisa untuk menghubungi di kota-kota terdekat atau nanti kami akan bisa sambungkan dengan beliau-beliaunya jika memang ingin mengenal dengan tes Stephen. Baik, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali pada Pak Catur. Masya Allah, barakallah, luar biasa ya. Kita kasih aplaus dulu buat Dr. Vivi. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, ya. Silahkan tulis di kolom chat. Kurang lebih 15 menit kita tanya jawab. Kemudian kalau nanti mau tes Stephen, ya, insya Allah bisa ada di seluruh kota di Indonesia. Kalau di Surabaya, di Malang, ya, di Probolinggo ada, di Banyuwangi, ya, masih banyak lagi di kota-kota lain gitu ya. Bisa teman-teman promotor bisa lihat di sini ya di kolom chat, bisa nulis ya. Kalau nanti bisa ikut kelas lanjutannya silahkan kita kasih linknya ya. Siapa tahu nanti berminat ya, kita kasih linknya, bisa ditulis di situ ya. Ya. Ya ini ya, nanti kalau ikut webinar lagi, insya Allah kita ada lanjutannya, bisa di tanggal 20 Oktober, ya, dengan Dr. Vivi. Jadi bagaimana nanti lebih lanjut mendampingi anak dalam mengembangkan potensi sesuai genetiknya. Misalkan sensing gitu ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana mengemblengnya, penyakit belajarnya apa gitu ya, penyakit belajarnya apa, bagaimana cara mengobatinya, ya, seperti itu semua detail sampai menjadi sukses dan bahagia begitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Apakah ini jika penggemblengan tidak tepat dampak apa yang terburuk dari Bu Ya, Alina? jika pengembelengan tidak tepat, ya memang ini ya, efeknya akhirnya terjadi P19. Dia merasa nggak
bersemangat ya, adrenalinnya nggak keluar ketika mengerjakan hal-hal itu. Dia merasa setiap hal itu menjadi ini ya, rutinitas gitu loh. Karena apa? Karena ya karena terpaksa. Bukan gue banget gitu. Jadi alhasil dia tidak berbinar-binar gitu ketika menyambut hari. Dia nggak berbinar-binar dalam melakukan sesuatu. Karena orang ketika udah gue banget menemukan dirinya ketika dia melakukan sesuatu, walaupun itu harus membutuhkan waktu yang panjang, lama, bahkan mungkin dia harus lembur-lembur, tapi dia tetap semangat gitu. Karena ada apa? Karena ada sesuatu yang dia ingin perjuangkan. Nah itu ketika pengembelengannya tepat. Jika tidak pengembelengannya tepat, yaitu alhasil dia hanya kerja daripada nggak kerja. Kemudian dia akan melakukan sesuatu daripada nggak ngapa-ngapain. Dia melakukan sesuatu karena malu di rumah terus, kayak gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kalau tidak dikembangkan dengan tepat. Ini kata Bu Batu anaknya slow banget nih, santuy banget. Udah tes belum Bu? Ini tangga pertama tes dulu ya. Tes dulu kalau mau tes. Kami ada promotor di Batu, monggo bisa ke dites dulu, nanti kalau tahu hasilnya nanti bisa tanya ke saya lagi. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak kucing dalam karung ya. Slow itu, santuy itu biasanya anak-anak feeling. Maka kalau kita tahu ya anak kita feeling, deketin sama temennya sebanyak mungkin. Atau kalau olahraga, pilihin olahraga yang banyak temennya. Seperti futsal, sepak bola. Jangan pilihin olahraga catur. Catur mah itu untuk orang-orang thinking. Jadi kalau yang slow-slow gitu, dia sukanya ini ya, perlu orang-orang yang memotivasi dia karena dia nggak mau kalah kan. Jadi kalau bisa cari teman yang banyak yang baik, lingkungan yang baik. Nih ya, suka main dengan banyak teman dan sedih banget kalau nggak bisa ke rumah teman. Tiap hari Sabtu Minggu itu maunya ajang sana ke rumah teman. Ya tipe apa ya ya. Bisa aja feeling, bisa aja insting. Nah, daripada kita tebak-tebak buah manggis, tes dulu deh Bu. Sekali seumur hidup berefeknya luar biasa ya. Jadi anaknya pun kita bisa tahu ya, bisa tahu istilahnya apa yang dia butuhkan dan apa yang perlu kita tempahkan. Bu Rizkiana, ini izin bertanya, apakah ada batasan usia? Mulai usia 3 tahun sudah bisa dites, ya. Kemudian, sebentar maaf, ini bisa dibacakan Pak Catur? Ya, Oh ya ini ya. untuk Mohon tipsnya untuk pengembelengan, caranya membedakan untuk mengembelengan secara tegas atau secara kompromi ya. Selain dari belahan otak ini kan kita melihat juga dengan usia anak ya Ayah Bunda. Usia anak itu kan 0 sampai 7 kalau yang muslim adalah ya di Batu ada Bu Ani, monggo kalau yang mau Batu bisa merapat ke Bu Ani bisa kontek-kontekan ya. Ini kalau di mana? Kalau kita anak itu ada pengembelengan sesuai belahan otak dan anak pengembelengan sesuai usia. Kalau belahan otak tentu kita harus tes ya. Harus tes supaya tahu supaya nggak tebak-tebak buah manggis. Sehingga nggak salah pengembelengan. Kalau sesuai usia 0 sampai 7 anak adalah raja. 7 sampai 14 tahun anak adalah tawanan ya pembantu kita. 14 sampai 21 tahun anak adalah sahabat. Nah ketika 0 sampai 7 sebenarnya secara kodratnya anak itu belum diberi beban. Kita kadang-kadang salah langkah ya. Anak 0 sampai 7 kita masukkan sekolah tujuannya bisa baca, disiplin, sosialisasi. 0 sampai 7 itu fasenya memang masih individualistik. Di fase itu tuh anak raja kita layanin. Anak di sini tuh belum diberikan beban membaca. Maka sebenarnya secara teori membaca itu kan ada di usia 7 tahun. Karena prefrontal cortex-nya memang dia baru tumbuh di usia itu matang untuk siap memberikan tanggung jawabnya. Maka kita lihat Ayah Bunda. Jadi nanti kalau di Zoom ini, di Zoom tempat potensi ini, lanjutan ini ya, insya Allah besok Jumat itu kita akan bahas secara usia kronologis dan biologis dan juga tempat sesuai dengan belahan otak. Ya. untuk Oke. tes biayanya berapa? Untuk tes biayanya 500.000, ini adalah nasional ya, sama dimanapun di seluruh Indonesia. Kalau Olahraga yang untuk orang insting dan intuiting apa? Kalau orang intuiting itu memang dia suka raga bongkar pasang ya. Kalau suka peraga bongkar pasang itu memang dia kalau olahraga secara stamina itu sebenarnya insting sama intuiting itu adalah stamina jangka pendek termasuk tingginya. Yang stamina jangka panjang cocok jadi atlet, pernafasannya kuat itu memang sensing sama feeling. Maka insting itu olahraganya pokoknya ketemu banyak orang, jalan-jalan santai banyak, it's okay gitu, ketemu banyak orang. Kalau intuitif adalah sesuatu yang menarik, tantangan tapi memang nggak jangka panjang. Jadi dia memang nggak digembleng di olahraga ya. Jadi boleh di olahraga
seperti basket pun bagus karena apa? Karena kan dia jangkung ya, secara anatominya tinggi, bagus untuk itu. Cara Oke. tepat menghadapi anak sensing extrovert gimana dok? Les apa yang tepat? Untuk anak Sensing extrovert. les yang tepat. Kalau anak sensing itu anaknya kan rapi ya, rapi, kemudian sistematis, dan juga anak-anak yang suka dengan ini ya, keteraturan. Jadi selera seperti Kumon itu cocok ya untuk sensing. Tapi jangan coba-coba untuk intuiting dan feeling ya. Pasti akan berhenti di tengah jalan. Membedakan menggembleng secara tegas atau secara kompromi. Ya, secara tegas dan kompromi ya memang di usia 7-14 tahun anak itu kan kayak nerbangin layang-layang ya. Layang-layang itu bisa kita tarik kalau dia keluar jalur, tapi kita bisa lepaskan dengan bereksplorasi. Tentunya setelah kita testing, kita akan bicara sama anak kita bahwa dia potensinya di A, B, C, D, E. Maka kamu kalau ingin jadi orang yang ahli, expert, kamu di tempat seperti ini. Jadi kita bicara, nggak hanya sekedar memberi perintah. Ibu tipenya ini, kamu tipenya ini, kita beda tipe. Nah, ibu bicaranya kalau seperti kamu kalau usah tersinggung, itu memang karakter ibu. Kalau kamu memang sukanya dibeginikan. Nah, kita sekarang sama-sama ya untuk buat program kamu. Sekarang kita kalau 7-14 tahun boleh kasih konsekuensi. Oke, apa konsekuensinya kalau kita buat program, kamu yang udah usulin, ternyata kamu nggak tertib. Apa konsekuensinya? Itu kita bicara sama anak. Jadi nggak sepihak. Itu artinya kita berkompromi, kita disiplin with love. Ya, kita tegas tapi kita nggak marah-marah. Bu Evi Rayu, kalau istri insting, suami sensing, chemistry-nya gimana? Oh bagus dong, dia itu berarti suami menaklukkan istrinya. Ya, jadi istrinya perlu cinta gitu ya sama suaminya, jatuh cinta gitu ya. Ya, orang sensing suka akan kerapian, kebersihan. Orang insting suka akan keleluasaan ya. Kompromi lah baik-baik ya. Jadi kapan saatnya kita membahagiakan dan memuliakan suami ya, berarti kita buat kesepakatannya sukanya gimana nih dari Bunda. Bunda kan orangnya kayak gini. Kita juga bilang, ayah inginnya gimana? Sama suami juga tanya ke istrinya. Adik pengennya ayah kayak apa? Ya kita bisa bicarakan setelah kita tahu satu sama lain. Ya. Pengemblengan yang tepat, nah kita akan bahas yang pengemblengan ini di sesi berikutnya ya, karena kalau bahas pengemblengan itu banyak banget ya. Ini yang atlet, oke. Ya kalau memang nggak sepakat di tinju, nanti bisa dibahas kenapa nggak sepakatnya. Mungkin bisa membuat saraf-sarafnya otak bisa rusak karena banyak benturan dan sebagainya. Nah kita bicara. Jadi semua itu masih bisa dikompromikan. Tentunya kita perlu juga ya untuk bicara dari hati ke hati. Dia inginnya apa dan bagaimana cara untuk ini ya membuat programnya. Nanti membuat programnya ini kita bahas di Zoom berikutnya ya. Bu Wina, anak saya feeling ekstrovert sudah disuruh berbenah. Nah iya memang. Feeling mah begitu ya. Dia memang kadang-kadang rapih. Maka di sini perlu buat kesepakatan. Apalagi usianya udah 16 tahun. Jadi levelnya kesepakatan nanti kita akan bahas di Zoom berikutnya ya. Nanti para promotor bisa ikut bersama di Zoom itu. Monggo. Oke. Ini thinking introvert apakah tetap cocok untuk dia manajer ketua? Yes, thinking itu cocok ya. Memang kalau thinking introvert itu yang menggerakkan dirinya kan dirinya sendiri ya. Jadi kadang-kadang kurang gercep. Kita merasa melihat orang TI itu karena masih dipikir, Bu. Ya dia dipikir banget. Nah, karena dipikirnya banget itu alhasil kita melihatnya dia kurang gercep, kurang satset, was-was, das-das. Baik, Bunda, untuk semua pertanyaan yang ada, mohon maaf kalau ada yang belum terjawab nih ya. Semoga belum puas ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di Tempat Potensi Genetik. Insya Allah akan diadakan di Jumat 20 Oktober. Di Tempat Potensi Genetik ini akan diadakan sama di pukul 19 sampai 20.30. Dan di sini bedanya adalah ada pendampingan selama setelah acara. Jadi orang tua akan menemukan ya program untuk anaknya. Dengan demikian nanti orang tua akan bisa benar-benar memandu anak-anaknya untuk bisa ke jenjang berikutnya. Jadi nanti akan bisa kami berikan link di link Zoom di WA bagi ayah bunda yang ingin mengikuti Tempat Potensi Genetik, dan di sini biayanya sekitar 299.000, tapi sampai besok pendaftaran
Biayanya hanya 199.000. Nanti Anda akan mendapatkan cara menempa setiap potensi genetik dan juga ditatakan ya sesuai dengan potensi genetik Ananda. Ketika nanti gimana dong dok belum tes Stephen, maka sebaiknya tes Stephen dulu ya, tes Stephen dulu supaya apa? Supaya bisa dibuatkan program komunikasi antara orang tua dengan anak dan juga program anak dalam proses penempaan. Demikian ayah bunda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada Pak Catur. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Vivi ilmunya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki pandangan baru bagaimana mendidik anak sesuai dengan potensinya. Karena Allah menciptakan manusia itu sudah sempurna, insan kamil, ya. Tapi bagaimana kesempurnaan itu kita gembleng, kita latih menjadi sesuatu yang expert di situ sehingga kita dicari orang gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita terus-menerus belajar yang kita ahli di bidang itu, kita menjadi ahlinya di bidang itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di acara tanggal 20 Oktober yang bagi berminat. Insya Allah kita ketemu lagi di tempat potensi genetik anak-anak kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, menjadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Nanti benefitnya apa? Ini ya, orang tua mampu menggembleng potensi anak, orang tua mampu mengenali penyakit belajar anak, orang tua mampu meningkatkan minat belajar anak. Orang tua mendampingi anak dengan bahagia. Anak bahagia dalam proses belajar. Anak bahagia dalam mempelajari hal-hal baru. Efektif waktu dalam penggemblengan anak. Diskusi intensif selama 2 hari di grup WA khusus. Jadi insya Allah kita akan dampingi selama 2 hari. Dan tentunya semoga apa yang kita lakukan ini sebagai wasilah kita menggembleng anak-anak kita menjadi sukses dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Salam sehat selalu. Semoga Allah senantiasa membersamai kita semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok Jumat tanggal 20. Terima kasih.